warahmatullahi wabarakatuh. Innal Waalaikumsalam. hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yahdihillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik yang terhormat Ketua Komunitas Ma'rifatun Akademi Gus Faris Sandi Bastian beserta jajaran kepengurusannya. Yang kami hormati Ustadz Fakhrul Razi SHIMA selaku narasumber kita pada malam hari ini. Yang kami muliakan kori kita pada malam hari ini Ustadz Ion serta jajaran para media partner yang kami kagumi dan yang sangat kami banggakan seluruh teman-teman yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Puji syukur alhamdulillah atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Senin 24 November 2024 kita semua dapat hadir bersama secara virtual dalam kajian umum yang bertema membuka rahasia bersuci. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan alam taula dan umat manusia, rahmat bagi seluruh alam, baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Hadirin teman-teman semua yang kami hormati, dengan sangat antusias pada kesempatan kali ini saya Diana Malia yang tentunya akan memandu acara yang sangat luar biasa ini hingga sampai selesai nantinya. Dan perkenankanlah saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama pembukaan dilanjut dengan acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, berlanjut ke acara ketiga merupakan acara inti yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, dan selanjutnya acara sesi closing statement yang dibawakan oleh pemateri kita. Kemudian berlanjut ke acara selanjutnya doa yang dipimpin oleh pemateri kita, dan acara terakhir adalah penutup. Hadirin yang berbahagia, kita sebagai insan yang beriman dan bertakwa dan dengan harapan semoga acara pada malam hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita membuka bersama-sama acara kita ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk mengawali kajian kita malam hari ini, langsung saja marilah kita hayati bersama-sama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ustadz Ion, dan kepada beliau kami persilahkan. Silahkan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza. حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا
جزاء من ربك عطاء حسابا جزاء من ربك عطاء حسابا جزاء من ربك عطاء حسابا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, terima kasih Ustadz Dion. Dan teman-teman, malam ini kita ada sambutannya. Dan kita ke acara selanjutnya, itu sambutan yang akan dibawakan oleh CEO founder kita, Ustadz Muhammad Dharma Setia LC MA. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, yaitu pimpinan komunitas Ma'rifatun Academy, sahib kita Gus Faris Andi Bastian, beserta rekan-rekan. Salam hormat kepada para peserta, terkhusus media partner ya, yang hadir, yang berkesempatan hadir pada malam hari ini, dan yang paling khususnya kepada narasumber kita. Ahlan wa sahlan Ustadz, marhaban bikum fi muhadaratina fi majmu'atina an bu'adin ma'rifatuna al-akademiyah. Teman-teman Sobat MA, dimanapun kita semua berada, baik dari bagian Indonesia Barat, Indonesia Tengah, sampai Indonesia Timur, saya Dharma selaku co-founder dari komunitas Ma'rifatun Academy. As we know, komunitas Ma'rifatun Academy merupakan pusat studi keilmuan dan pemikiran Islam, yang mana fokus kita memang betul-betul mengkaji Islam secara mendalam melalui berbagai bidang keilmuan Islam. Kita menghadirkan kajian-kajian yang khusus, intensif, private, setiap bidang keilmuan Islam, dan kita pun mengadakan kajian yang bersifat tematik, tema-tema yang diperlukan, dan kita mengundang narasumber yang mempunyai spesifikasi dan spesialisasi pada bidangnya. Teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini di malam Senin ya, hari Ahad malam Senin, kajian rutinan mingguan dari komunitas kita memiliki media partner sahabat muslim akhwat ikhwan ya, SMAI, yang dipandu sama Ustazah Diana beserta rekan-rekan. Kita pada kesempatan kali ini mengangkat tema, mengajukan tema, dan telah bersepakat bersama narasumber. Tema kita yaitu membuka rahasia bersuci. Nah, bersuci dalam Islam ini merupakan hal yang sangat familiar, ya, karena an-nadhafatu minal iman, gitu kan. Jadi kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, maka cara untuk agar dalam suasana bersih yaitu kita bersuci, membersihkan diri. Nah, akan tetapi, ya kan, bersuci, membersihkan diri ini memiliki makna yang sangat luas teman-teman dalam Islam. Baik dari segi kesucian jasmani kita, kesucian panca indera kita, bahkan yang lebih jauh dari itu apa? Yaitu kesucian sisi atau dimensi ruhani kita.
Nah, untuk itu pada kepo kan, apa yang ingin disampaikan oleh narasumber kita yang sangat luar biasa ya pada kesempatan kali ini. Untuk itu saya Dharma beserta rekan-rekan selaku pengurus Dewan Eksekutif dari Ma'rifatun Academy Pusat Studi Keilmuan dan Pemikiran Islam mengucapkan selamat menyaksikan kajian kita. Siapkan alat tulisnya, buku tulis, kemudian pulpennya. Jangan ada yang skip-skip ya. Dengerin sampai akhir karena itu merupakan bagian daripada adab seorang penuntut ilmu terhadap gurunya. Ya, demikian salam hormat Ustadz ya. Salam hormat dari kita pengurus Ma'rifatun Academy beserta rekan-rekan, media partner dan dari berbagai komunitas lain. Selamat menyaksikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Tasyarrafna bihudurikum wa bima'rifatikum fi hadhil majmu'ah. Syukran wa dumtum. Wallahu muwaffiq li aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dharma selaku co-founder Ma'rifatun Academy pamit undur diri. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suara saya masih kedengaran jelas enggak? Soalnya jaringan saya hilang. Baik untuk Kak Dharma, terima kasih atas sambutannya. Dan kita masuk ke acara yang keempat yang merupakan acara inti kita, yaitu pemaparan materi oleh narasumber dalam kajian umum yang bertema membuka rahasia bersuci. Dan pada sesi ini kita membagi ke dalam 2 sesi, yaitu sesi pertama pemaparan materi selama 45 menit. Dan sesi kedua merupakan sesi diskusi yakni tanya jawab selama 15 menit. Dan baik teman-teman, sudah hadir di hadapan kita semua narasumber kita yang sangat luar biasa. Tetapi sebelum menyampaikan materinya, izinkan saya untuk membacakan CV beliau. Beliau bernama Ustadz Fakhrul Razi, tempat tanggal lahir beliau Polewali, 19 bulan 9 1989, dan beliau berdomisili saat ini di Makassar. Pendidikan S1 STAI DDI Mangkoso 2011, S2 IARS Kairo 2018. Aktivitas online beliau dakwah, sharing, dan pelatihan. Aktivitas offline beliau mengajar Al-Quran, kajian kitab tajwid Quran, fikih, dan akhlak. Sosial media beliau silahkan di follow ya teman-teman. Instagram Fakhruddin Rasi Nur Syamsi atau Rasi Nur Syamsi. TikTok Wildan Badi Uzaman. Motivasi hidup, ambillah sesuatu dari manusia yang baik-baik saja dan tinggalkan yang merugikan dunia dan akhiratmu. Masya Allah, keren sekali ya teman-teman pemateri kita pada malam hari ini. Baik, kalau begitu langsung saja kita persilahkan Ustadz Fakhrul Razi dalam waktu 45 menit untuk menyampaikan materinya. Silahkan Ustadz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Ya, semua yang saya hormati, yang saya terkesima dengan disampaikan oleh co-founder kita, Ustadz Muhammad Dharma, Masya Allah, senantiasa saya doakan semoga panjang umur, sehat selalu, bermuara berkah dari segala penjuru, dan senantiasa mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala di masa yang ada. Begitu juga semua yang terlibat pada malam hari ini, keluarga besar Ma'rifatun Academy, semoga senantiasa dilancarkan urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa meluaskan keberkahan dalam kajian termasuk kajian pada malam hari ini. Alhamdulillah, salihin salihat yang sama berahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tibalah saatnya pada malam hari ini kita bermuajahah, salihin salihat bisa melihat wajah saya secara langsung
yang tadinya hanya digambar. Ya inilah saya, Astagfirullahaladzim. Kita akan membahas mengenai membuka rahasia bersuci. Sesungguhnya membuka rahasia bersuci ia tidak tertutup, terbuka jelas. Hanya saja kita yang menutupinya. Kenapa? Mungkin karena kita malas tahu. Bisa jadi orang itu yang penting saya udah ini, yang penting saya udah ini. Tapi dia menutup dirinya untuk membuka rahasianya. Padahal kunci keselamatan dari seluruh ibadah makhluk kita, ibadah yang masuk kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dari kesucian itu. Makanya membuka rahasia bersuci ini secara fikih dia disebut dengan istilah at-thaharah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman surah Al-Baqarah 222, bisa kita lihat atau bisa kita cek, di situ ada redaksi dari firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat, yang kembali di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbul mutatahhirin, dan Allah mencintai pula orang-orang yang berupaya mensucikan dirinya. Jadi dia berusaha ataukah melaksanakan dari upayanya itu mensucikan dirinya. Tentu kalau mensucikan diri ini berarti ada sesuatu yang kotor yang kita bersihkan. Namun secara definisi bersuci itu berbeda dengan bersih. Kalau kita melihat sesuatu yang kotor, biasanya di rumah berserakan sampah, kita sapu, kelihatan bersih. Tapi pertanyaannya kemudian, apakah itu suci? Belum tentu. Jadi bersih belum tentu suci. Tapi suci otomatis sebagian besarnya, kata 90%-nya itu bersih. Karena ada juga sesuatu yang kelihatannya kotor, mungkin karena corak warnanya yang begitu ramai sehingga orang-orang tidak senang dengannya, padahal itu suci sesungguhnya. Tapi secara definisi bersih itu belum tentu suci, tapi suci sudah tentu bersih. Salihin-salihat yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian sebelum kita melaksanakan ibadah sholat ini sangat penting dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Kenapa? Karena awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati shalah. Yang pertama kali diperiksa pada hari kiamat nanti dari seorang hamba itu kondisi dari sholatnya. Fa in saluhat saluha sa'iru amalihi. Apabila dia bagus, ya, maka seluruh amal ibadahnya ikut menjadi baik. Fa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Apabila dia buruk, maka amal yang lain juga ikut buruk. Jadi sebelum kita sholat, lantaran hebatnya agama kita ini, dan sesungguhnya seharusnya kita semua orang Islam ini sangat jarang ada yang sakit. Kenapa? Karena kita identik dengan kesucian, menjaga kesucian. Hampir seluruh ulama yang klasik maupun yang kontemporer menuliskan dalam kitabnya yang berbahasa tentang fikih ibadah, mencantumkan di bab pertama itu tentang at-thaharah, kesucian. Sebelum kita sholat, seharusnya kita suci.
Apa cara kita bersuci sebelum sholat itu? Yaitu dengan berwudu. Jadi kita berwudu dengan 6 rukun wudunya, wajah dan kedua tangan sampai siku, sebahagian kepala dan juga kaki, kemudian tertib. Itu bersuci sebelum kita sholat. Namun ada yang menjadi dasar, fondasi daripada ibadah kita ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagian kita menganggap seperti ini. Kalau sudah wudhu berarti bisa mati sholat. Berarti udah bisa sholat. Iya betul. Akan tetapi apakah itu diterima? Belum tentu. Kenapa? Karena bisa jadi tidak sesuai dengan syarat daripada ibadah tersebut. Ada orang yang ngumpulin duit sampai 30 jutaan dari hasil kerja kerasnya. Kalau sekarang kan anak-anak muda sudah ikut program affiliate dan seterusnya, dia buat konten-konten, dapat penghasilan dari situ. Ngumpulin duit tuh banyak duitnya, sampai waktu nggak terurus, waktu makan nggak terurus, sampai dia bisa mencapai targetnya, terkumpullah duitnya untuk dipakai umroh misalkan. Ternyata ketika dia umroh, dia kelihatannya tawaf, kelihatannya dia sa'i, kelihatannya dia bertahalul pakaian ihram, tapi ternyata secara fikih dia sama sekali tidak mendapatkan pahala. Dia tidak diterima ibadahnya karena kurang syaratnya. Kenapa itu bisa terjadi? Salihin-salihat yang sama rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena menganggap sepele yang namanya kesucian. Baik, kalau seperti ini sudah jelas? Halo? Alhamdulillah Ustaz, jelas Ustaz. Ya, kalau dekat seperti ini ya. Baik, saya dekatkan lagi. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang mensucikan diri. Ada orang yang sholat tapi ternyata tidak diterima sholat. Ada orang yang berihram, berumrah, tawaf, berhaji bahkan, tapi tidak diterima secara fikih. Kenapa? Karena tidak mencapai syaratnya. Itu kenapa? Karena tidak suci. Kok bisa ditahu Ustaz itu tidak suci? Pada umumnya kita ini kalau buang hajat, buang air kecil atau buang air besar di hammam ataukah di toilet, di WC, itu sesungguhnya banyak yang menyepelekan, tidak begitu bersih, tidak menjalankan syarat-syarat kesucian, sampai kita hanya sekedar cebok saja. Itu bahasanya ya, bahasa yang mudah dipahami, ceboknya. Padahal anak kecil cebok juga loh bahasanya. Cuma kita kalau orang dewasa, orang yang sudah balik, bukan cebok lagi, tapi cebok dengan beberapa syarat. Gitu. Terus gimana Ustaz? Biar rahasia ini terungkap, terbuka, dan kita semua nyaman, tenang dalam beribadah, dan kita bisa yakin bahwa ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perhatikan, ulama kita memberi penjelasan dalam kitab usul fikih. Ma la yatim wajibun illa bihi fahuwa wajibun. Wudu itu tidak sah kecuali dengan cebok yang beberapa syarat ini. Salat itu enggak sah kalau tidak dengan wudu atau tayamum. Dan wudu itu enggak sah kalau tidak dengan suci. Suci dari buang hajat atau buang air kecil. Suci buang hajat dan buang air kecil namanya cebok dengan beberapa syarat. Bahasa fikihnya istinja. Jadi kita bukan hanya mencuci saja, tapi kita istinja istilahnya. Suatu ketika Nabi melewati 2 kuburan, marra bi qabraini.
Lalu Rasulullah bersedih. Sahabat bertanya, "Ma bekaka ya Rasulullah?" Wahai Nabi, kenapa engkau menangis wahai Rasulullah? Kenapa engkau bersedih? Lalu Nabi mengambil pelepah kurma dan dibelah duanya, ditancapkan ke dua sisi kuburan. Sahabat kaget, oh ini kuburan toh. Iya, Rasulullah mengatakan, innahuma la yu'adzibani. Orang yang di alam kuburnya ini berdua mereka sedang disiksa. Walaysa fi kabiri, mereka disiksa belum karena dosa besarnya. Akan tetapi mereka disiksa karena dosa yang mereka anggap kecil padahal besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang pertama, yamshi bin namimah, karena orang itu dia selama hidupnya tidak mampu mengontrol lisannya, suka mengadu domba, suka berbicara hoax, suka menjelekkan orang lain, pokoknya menyakiti hati manusia dengan lisannya. Dan yang kedua, orang ini disiksa di kuburannya, kata Nabi SAW, gara-gara dia senantiasa tidak bagus cara istinjanya. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, istanzihu minal baul. Hati-hatilah kalian terhadap buang air kecil. Fa inna 'ammatan nas yu'ayyidul qabr minhu. Karena kebanyakan manusia akan mendapatkan yang namanya siksa kubur akibat tidak beres cara bersuci dari buang hajat dan buang air kecilnya. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencukupkan kita semua. Allah senantiasa memberikan hidayah dan pertolongan untuk kita semua. Iya, kalau jaringannya bermasalah, insyaallah semoga Allah lancarkan jaringannya. Salihin salihat yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pernah nggak kita berpikir bahwa selama ini apa sudah cocok ya saya buang air kecil saya itu, cara bersuci saya sudah benar. Dalam fikih kan dijelaskan, fikih mazhab Imam Asy-Syafi'i, bahwa ada istinja, ada juga istibra. Jadi istibra itu mengeluarkan sisa najis yang membuat kita berhadas, apakah itu buang air kecil ataupun buang air besar. Ulama menyampaikan bahwasanya kalau kita buang air kecil, maka syarat kita suci dari buang air kecil itu ada 3. Yang pertama, mengeluarkan seluruh sisa air seni yang ada pada diri kita, tempat keluar air seni itu. Yang kedua, menyirami tempat keluarnya. Dan yang terakhir, memakai air suci mensucikan. Jadi 3 syaratnya. Jadi yang pertama itu air suci yang mensucikan, yang kedua nanti keluar semua najisnya baru kita bersuci, menyiram dan menyiram tempat keluarnya. Kan ada juga orang yang dia habis buang air itu tidak, yang dia siram itu cuma bekasnya, tapi ininya tidak dia siram. Mohon izin salihin salihat yang sama dirahmati Allah. Ini bahasanya mungkin agak tabu, tapi ini adalah fikih. Kita harus paham karena berkaitan tentang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang yang mengira dirinya sudah bersih, kemudian dia menyirami. Padahal ketika itu kan kalau buang air besar, buang air kecil rata-rata jongkok ya. Jongkok yang paling bagus. Namun ketika dia berdiri itu ada yang keluar, mohon maaf, ada yang keluar beberapa tetes dari tempat keluarnya, laki-laki maupun perempuan seperti itu. Tapi banyak yang tidak peduli, sehingga pakaian yang di dalam itu yang terkena menjadi bernajis. Apa yang terjadi? Kemudian dia pergi berwudu,
kemudian dia pergi untuk sholat. Pertanyaannya, sahkah sholatnya? Sahkah ibadah umroh yang dia lakukan? Tidak. Karena apa? Karena dia membawa najis di dalam ibadahnya. Sedangkan persyaratan daripada sholat itu, sah sholat itu suci pakaian, suci badan, dan suci tempat sholatnya. Salihin-salihin yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ulama memberikan syarat kalau buang air kecil itu nanti suci ketika pakai air suci yang mensucikan. Satu. Air suci mensucikan itu air mutlak. Ada beberapa pembagian air, ada air suci tapi tidak mensucikan. Air apa itu air suci yang tidak mensucikan? Ya seperti air kelapa, air boba, air teh, nggak boleh dipakai bersuci. Dan jangan bayangkan untuk dipakai bersuci, bahaya. Dan yang ketiga itu air makruh. Makruh kenapa? Karena dia musyammas, mengandung penyakit. Terkena sinar ultraviolet. Coba bayangin. Salihin salihat yang sama dirahmati Allah. Sebelum ada sunscreen itu, Rasulullah sudah menyebutkan ada penyakit yang disebabkan oleh paparan sinar ultraviolet. Luar biasa Islamnya. Dan yang makruh juga adalah air mustamal. Air yang sudah dipakai berwudu, untuk dipakai berwudu lagi. Itu nggak boleh. Air second. Dan yang terakhir yang nggak boleh dipakai untuk berwudu adalah air mutanajjis. Sering mungkin kita mendapatkan, kita mampir di sebuah mushola, masjid. Ada kolamnya kecil, airnya jernih. Penuh kolamnya itu kecil. Tapi ternyata di dalamnya ada najisnya cicak. Mohon maaf. 1 biji kayak itu, 2 biji, dan seterusnya. Airnya memang jernih, tapi mohon maaf. Itu nggak boleh dipakai bersuci. Tidak akan mengangkat hadas kita. Ya, tidak akan mengangkat hadas kita. Tidak boleh dipakai bersuci. Karena dia tidak mensucikan. Tapi kalau kolamnya besar, Ustaz, kolamnya besar, airnya penuh, ada juga kotoran cicaknya, itu boleh. Kenapa? Lebih daripada 2 kullah ukurannya. Dalam fikih disebutkan lebih daripada 2 kullah, maka jatuh najis di dalamnya, maka itu masih boleh dipakai selama airnya lebih daripada 2 kullah. Tapi kalau kolamnya besar doang, besar saja kolamnya tapi airnya sedikit, kemudian ada kotoran atau najis, maka itu jangan dipakai. Tidak boleh. Jadi misalnya yang sama dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada istibra. Istibra apa itu? Usaha kita mengeluarkan semua najis. Supaya semua najisnya keluar, maka kita berusaha dari jongkok itu berdiri sejenak, kemudian jongkok kembali supaya keluar. Dan kemudian sambil kita berdeham, begitu 3 kali. Ini harus ditahu sama ikhwan. Ini ada ikhwan di sini. Ikhwan ada beberapa ya, harusnya yang paling banyak dengarnya. Perempuan juga. Bagaimana caranya istibra itu kalau perempuan ditindis di waniannya ya. Mohon maaf, mohon izin di atas kemaluan ditindis sambil kalau laki-laki sambil seperti itu, kemudian diurut pipanya. Itu laki-laki. Rahasianya di situ. Banyak orang nggak memahami. Sehingga ketika mereka berdiri, berjalan menuju ke tempat sholat, najisnya itu tercecer kembali, terkenalah semua badan dan juga pakaiannya. Celananya. Nauzubillah, nauzubillah. Terus, kemudian yang kedua, buang air besar. Itu buang hajat ya. Kalau dia punya 7 syarat. Kalau buang air kecil tadi ada berapa? Ada 3 syaratnya. Kenapa dia 7 syaratnya? Karena buang air besar itu orangnya pasti buang air kecil. Salihin salihat yang sama dengan Allah. Kalau di antara kita ada yang mendapati manusia yang buang
hajat tidak buang air kecil, segera bawa lari ke rumah sakit karena orang itu pasti sakit keras. Ya masa buang air besar nggak buang air kecil? Jadi kalau buang air besar, 7 syaratnya baru dikatakan suci. Kenapa? Karena dari buang air kecilnya itu yang 3 syaratnya ditambahkan 4. Dari pakai air suci mensucikan, kemudian mengeluarkan seluruh najisnya, ya, tanpa sisa. Kemudian yang ketiga menyiram tempat keluarnya najis, dan yang keempat hilang rasa baunya, hilang zatnya, ya, hilang licinnya, hilang baunya. Yang terakhir, yang ketujuh, hilang keraguan-raguannya. Artinya dia yakin bahwa dia sudah bersih dan suci. Sampai-sampai ulama-ulama khusus di Sulawesi Selatan itu mengistilahkan begini. Kalau mau memastikan bahwa itu sudah suci, jangan berhenti cebok, ya. Jangan berhenti menyiram tempat keluarnya najis itu sebelum mendengarkan bunyinya kuda. Ya, artinya dia kudanya meringkih, ya sama seperti iklan bersih bersinar sunlight. Nah, kesat artinya hilang di sini. Ada juga yang memberikan perumpamaan orang yang 7 syarat itu sebagai anak gadis yang cantik jelita, yang bening-bening, yang glowing. Ya. Ulama itu menyebutkan jangan berhenti menyiram atau bersuci sebelum lewat 7 anak gadis. Maksudnya lewat 7 syarat itu selesai baru dikatakan suci. 7 syarat yang tadi, 3 kalau buang air kecil, kalau buang air besar menjadi 7. Jadi hilang zatnya, hilang licinnya, hilang baunya, dan hilang keraguan-raguannya. Itu tambahan 4. Syariat yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahasia bersuci itu sesungguhnya ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW supaya kita terjaga dari kesucian. Suci lahiriah, suci batiniah kita. Apa itu doanya? Silahkan kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tahhir qalbi. Ya Allah, sucikanlah hatiku minan nifaqi, dari sifat nifak atau dari kemunafikan. Muhassin farji, dan bentengilah farajku minal fawahish, dari maksiat, dari kekejian. Ini yang kita baca ketika keluar dari kamar mandi, toilet atau hammam, selesai buang air kecil atau buang hajat. Kita baca gufronaka, kemudian kita baca Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahish. Namun sayang, seribu sayang, sebagian besar anak-anak muda Gen Z, Gen Strawberry yang saat ini, itu melupakan doa ini. Sangat-sangat disayangkan. Bukan hanya ketika keluar dari kamar mandinya, tapi ketika masuk di kamar mandi, di toilet, di WC atau apalah namanya, mereka lupa. Tapi apa yang harusnya masuk pertama kali, doanya apa sebelum masuk. Semoga semua yang hadir di Google Meet ini, di acara kita ini, masih ingat ketika mau masuk kamar mandi itu pakai kaki apa, keluarnya pakai kaki apa, doanya seperti apa, supaya kita semua terhindar dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah kita semakin hari semakin meningkat kualitasnya. Syariat yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan rahasia sesungguhnya yang dibuka pada malam hari ini tentang bersuci itu, masih sedikit orang yang memahami, masih sedikit ustadz yang ingin menyampaikan. Dulu
orang tua kita dulu kalau di Sulawesi Selatan ini disebut bertarikat dulu baru dapat hal yang seperti ini. Nanti bawa pisang satu tandang, bawa kelapa, bawa ayam satu pasang, bawa nasi ketan itu, kalau bahasa Sulawesinya songkolo, titun rupa ada 7 warna songkolonya, dan kemudian ditambahkan lagi kaci 7 meter untuk sakralnya tentang ibadah ini. Sahabat-sahabat yang saya dirahmati Allah, ada adab-adab yang kita jaga ketika kita hendak ke kamar mandi, apa untuk mandi, buang hajat atau buang air kecil. Pertama, kalau kita buang air hendak masuk kamar mandi, baca doanya, Allahumma inni a'udzubika min khubuthi wal khaba'ith, kaki kiri yang pertama masuk alangkah. Kemudian ingin melepas pakaian, bacalah doanya. Kalau doa ini kita baca, maka otomatis jin yang ada di dalam, setan yang ada di dalam kamar mandi itu, otomatis tertutup, terhijab penglihatannya. Kita tidak melihat mereka, tapi mereka melihat kita. Jijik sekali rasanya kalau kita dilihat tanpa sehelai kain, sesuatu yang tidak kita lihat. Makanya kita diajarkan untuk membaca doanya supaya terhijab, tertutup mata jin itu dan setan itu secara otomatis. Apa doanya? Doanya sangat singkat dan sangat mudah dihafalkan. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illahu. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illahu. Itu yang kita baca. Kemudian silahkan melakukan aktivitasnya, dan setelah itu baru kita keluar kamar mandi dengan menggunakan kaki kanan, bacalah doa, ghufranaka, lanjut dengan doanya, Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahish. Kita berlindung dari kemunafikan, kita melindungi faraj kita dari kemaksiatan, yaitu kekejian. Karena ini dua persoalan yang selalu terjadi, yang mengancam generasi-generasi muda Islam. Salihin-salihin yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira cukup sampai di sini. Mungkin kita akan lanjut ke sesi 2-nya. Silakan Mbak Amalia untuk saya serahkan kepada Mbak Amalia. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustadz atas pemaparan materinya, dan semoga untuk teman-teman semua kita dapat mengamalkan apa yang disampaikan beliau untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan baik teman-teman, kita masuk ke sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab dan diskusi selama 15 menit. Dan kami bataskan 3 pertanyaan. Silahkan untuk teman-teman acungkan tangan dan on mic, lalu sebutkan nama dan pertanyaannya apa, atau teman-teman bisa menanyakan langsung melalui kolom pesan yang tersedia. Dan teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Silahkan teman-teman bagi yang ingin bertanya. Ustadznya juga lagi nih, jadi silahkan dulu untuk bertanya. 3 pertanyaannya. Ada ini ada 1 pertanyaan Ustadz titipan, apa boleh saya bacakan atau tunggu yang 2 lagi? Ya, silahkan dibacakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz seputar sholat. Jadi gini Ustadz, jika ada seorang petani atau pekerja kasar lainnya yang notabene pakaiannya kotor, terkena debu atau tanah saat bekerja, dan ketika tiba waktu sholat dia tidak punya pakaian yang bersih, apa boleh pakaian yang dia pakai itu bisa dipakai untuk sholat? Soalnya mau pulang juga ke rumahnya itu pertimbangan jaraknya jauh. Terkadang waktu sholatnya juga mepet ke waktu sholat selanjutnya. Itu Ustaz pertanyaannya. Ya, okay. Bagus, pertanyaannya sangat bagus. Sesungguhnya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci, selayaknya kita memakai pakaian yang suci lagi bersih, yang thayyib. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu thayyib, Maha Suci, Maha bersih. Tidak akan menerima kecuali yang baik-baik dan suci bersih. Namun keadaan kondisi daripada Bapak petani tentu
Ini ada banyak pertanyaan juga. Tentu itu sudah bisa, sudah masuk dalam syarat sah karena menutup aurat. Meskipun kelihatannya kotor, tapi itu bukan bernajis. Boleh dipakai. Pakainya boleh dipakai. Saya kira demikian Dian Amalia. Dan insya Allah kesempatan berikutnya Bapak petani ini sebaiknya menyiapkan pakaian yang dibawa ke tempat bertaninya, pakaian khusus untuk sholat. Sehingga tidak bolak-balik lagi, tidak memikirkan lagi waktu berapa estimasi waktu ini pakai untuk pulang ke rumah, bahkan itu bisa menghambat dan bisa terlewatkan waktu sholatnya. Saya kira itu. Ini saya lihat ada pertanyaan. Syifa Nurul Hidayah. Terima kasih. Iya, sama-sama. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin menyampaikan beberapa pertanyaan dari teman saya. Apakah makan daging unta setelah wudhu dapat membatalkan wudhu? Ya. Dalam sholat, mengapa setelah bangun dari ruku, ketika mau ibadah kita membaca sami Allahu liman hamidah, sedangkan ketika berpindah rukun sholat yang lain bacanya Allahu Akbar. Ya, bagus. Jadi ini pertanyaannya Syifaul Hidayah ya. Saya jawab dulu sebelum PRPT. Yang pertama, apakah makan daging unta setelah berwudu dapat membatalkan sholat? Itu berselisih paham ulama. Karena ketika sahabat bersama Rasulullah makan daging unta, setelah itu ada yang buang angin. Wah, ada yang buang angin. Itu baunya tentu menyengat, apalagi sudah makan daging unta ya. Dan Rasulullah ini menjaga perasaan sahabat semuanya. Dan kemudian waktu sholat tiba, Rasulullah mengatakan bahwa semua yang makan daging unta silakan berwudu untuk menjaga perasaannya yang buang angin tadi, karena dia malu. Jadi semuanya berwudu. Di dalam hal ini ada ulama mazhab membatalkan wudunya orang yang makan daging unta, tapi di kalangan mazhab Imam Asy-Syafi'i tidak membatalkan. Daging unta itu tidak membatalkan wudu. Sama ketika makan daging kambing dan lain seterusnya. Dan yang kedua, dalam sholat mengapa setelah bangun ruku itu dalilnya sami Allahu liman hamidah. Salah satu kenapa berbeda aba-abanya, bukan takbir Allahu Akbar. Suatu ketika sahabat Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini terlambat untuk ikut berjamaah, tidak mendapati takbir Rasulullah SAW. Seketika itu dia tiba, orang-orang sudah ruku. Apa yang terjadi? Orang-orang sudah ruku. Allahu Akbar, ini berpindah ke ruku. Dan baru tiba juga sahabat Abu Bakar Siddiq ketika itu dan mengatakan, Alhamdulillah, saya masih mendapati sholat. Kemudian beliau ikut sholat, ruku. Dan ketika i'tidal, Rasulullah membaca sami Allahu liman hamidah. Karena Allah Subhanahu wa taala mendengarkan ucapan pujian daripada sahabat Abu Bakar Siddiq ketika bersyukur mendapatkan salat berjamaah. Itu makanya sami Allahu liman hamidah. Makanya dibaca doanya Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Saya kira itu siapa? Syifa Nurul Hidayah. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ning Prefect bertanya, jika kita sedang berada di sebuah perkemahan dan kita ingin melaksanakan sholat, namun kita ragu dengan kebersihan tempat yang digunakan untuk sholat. Dan juga kebersihan apa?
Maksudnya dari pakaian yang tidak menggunakan takut ada najis yang menempel dan sebagainya. Apakah boleh kita tetap melaksanakan sholat atau sebaiknya jangan dan sholatnya diqada? Syukran jazakumullah khairan. Kalau kita ragu, apa yang membuatnya ragu? Misalkan kurang bersih, jangan-jangan ada najisnya dan seterusnya, maka pastikan dulu supaya menghilangkan keraguan itu. Kalau tetap kita ragu dengan hal itu, maka sebaiknya kita mencari cara supaya kita bisa menghilangkan keraguan-raguan itu dan mencari tempat yang bersih dan pakaian yang bersih. Tapi ternyata pakaian yang bersih juga sudah tidak ada, misalkan. Sudah tidak ada, tempat yang bersih sudah tidak ada. Ini orangnya pokoknya sangat perfeksionis ya. Sangat ragu sekali, aduh bagaimana ini saya tidak bisa lagi. Maka dia berniat untuk mengkodok sholatnya saja. Persoalannya kita tidak mengetahui kapan ajal kita tiba. Fine, boleh saja dia mengkodok sholatnya. Tapi ketika kita ingin mengkodok sholat, niatkan, oh saya akan mengkodok sholat saya. Setelah saya mendapatkan pakaian yang bersih, yang suci, dan setelah saya mendapatkan tempat yang suci, bersih. Itu. Tapi kalau sekalinya di perkemahan itu insya Allah bersih. Insya Allah bersih selama tidak ada najis. Biasanya kan ada kotoran anjing itu. Dibersihin semuanya. Kita yang bergerak untuk membersihkan semuanya. Karpet yang kita bawa. Ya. Tapi kalau ini persoalan yang meragukan kita, maka sholatnya diqada saja. Tapi ingat, hal ini sangat terakhir, posisinya baru dianjurkan. Karena itu bisa membawa kebiasaan yang tidak baik. Sedikit-sedikit ada hal seperti itu, mau kodok lagi, dan seterusnya. Itu yang dihindari. Ya, saya kira demikian. Bagaimana Mbak Amalia? Apakah masih ada yang bertanya? Ada sebentar. Ini mau ditambah lagi Ustadz pertanyaannya. Ya, silakan. Untuk teman-teman kita tunggu sampai 20 ini ya, 2 menit lagi untuk pertanyaan. Mungkin masih ada yang ingin bertanya, kita tunggu 20 menit lagi. Kita tunggu sampai jam 9. 20 menit atau 2 menit? 2 menit Ustaz, astagfirullah. Ya Allah. Oh, 2 menit. Sekarang kan jam 8.58 ya kalau daerah Jawa tuh. Tunggu 2 menit ya teman-teman. Silahkan bertanya. Ini, iya silakan bertanya. Syifa'ul Hidayah. Yang paling urgen itu kalau mampir di suatu tempat, mau buang air besar, mau buang air kecil, biasanya di kolamnya itu atau di embernya itu ada kotoran cicak. Itu biasanya orang pakai aja daripada mubazir, pakai aja. Iya kalau untuk nyiram najisnya nggak apa-apa, tapi kalau untuk bersucinya, ya mesti langsung dari kerannya. Ya silakan. Yang bertanya. Hukum memotong kuku. Saya lihat ini. Ini cara lihatnya. Hukum memotong apa tadi? Kok saya nggak muncul?
memotong kuku, pokoknya itulah, memotong kuku, memotong rambut ketika haid, ataukah rambutnya rontok ketika keramas, ya kan? Sesungguhnya secara fikih ada yang mengatakan tidak apa-apa, tapi ulama fuqaha yang hukama dan hukama itu yang ahli hikmah mengatakan jangan sampai dipotong kukunya sementara dia sedang berhadas besar, karena kalau terpisah dari bagian tubuhnya sementara dia belum suci, maka otomatis bagian tubuhnya itu yang terpisah masih dalam keadaan kotor, tidak suci. Lalu bagaimana dia bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kotor seperti itu? Makanya yang biasa dia membolehkan keramas ketika masa haid itu mesti berhati-hati mengambil kembali atau mencari kembali itu rambutnya yang rontok dan dikumpulkan. Nanti ketika dia mandi, dia kumpulkan, mandi bersih ya, mandi wajibnya, dia kumpulkan kembali rambut dan kuku-kukunya itu, karena itu semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian. Tapi yang sudah sering melaksanakan itu untuk berhati-hati, lebih hati-hati, sebaiknya tidak memotong kuku ketika masa haid. Kalau keramas masih bisa, tapi tetap jaga rambutnya. Kalau ada yang rontok diambil, dipungutin semuanya, disimpan dalam suatu tempat. Ketika tiba saatnya untuk mandi suci, mandi besar, mandi junub, maka dihajarkan kembali, ditempel di badannya ataukah dicuci bersama badannya, diniatkan untuk mengangkat hadas besarnya. Saya kira demikian. Siapa yang bertanya tadi? Oke, baik Ustadz, terima kasih. Dan teman-teman itu jadi pertanyaan terakhir ya. Dan baik, kita ke acara selanjutnya, itu adalah doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Teknologi. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, agar kita semua bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala mendekatkan diri kita. Semoga pertemuan kita ini adalah pertemuan yang dirahmati Allah, pertemuan yang senantiasa membawa kemanfaatan di dunia dan juga sampai di surga Allah Subhanahu wa taala kita bertemu kembali. Kita tidak lupa mendoakan Rasulullah, para keluarga dan sahabatnya, guru-guru kita semua, kedua orang tua kita, dan semua sahabat atau peserta di Ma'rifatuna Akademi. Semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi tasmiyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fi kulli lamhatin wa nafsin 'adada ma wasi'a 'ilmuka. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Ya Fattah ya 'Alim ya Fattah ya 'Alim ya Fattah ya 'Alim. Iftah 'alaina futuh al-'arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma Rabbana Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina Rabbana taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik teman-teman, dengan pembacaan doa tersebut berakhir juga acara kita pada malam hari ini.
Dan baik yang terakhir adalah penutupan dan sebagai wujud rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan dengan harapan semoga acara kita pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Dian Amalia dan semuanya. Semoga sehat walafiat dan terima kasih khusus untuk Ma'rifatuna Academy. Semoga senantiasa jaya dan sukses selalu untuk melebarkan sayapnya, memberikan pemahaman agama kepada umat yang baik dan cerdas. Allahumma wafiqna fi tariq wa arsalnaka ila rahmatil alamin. Wabillahi taufiq wa da'watu bisyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk Pamit teman-teman ya. semua, ya Ustadz, usai sudah acara kita pada malam hari ini dan saya sebagai pembawa acara memohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa kembali di acara kajian Ma'rifatun Akademi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman semua. Terima kasih Ustadz atas ilmunya. Silahkan teman-teman untuk meninggalkan room panggilan ini.